Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan tafsir Quran surah Al-An'am ayat 160, yaitu terkait dengan perintah Allah untuk melaksanakan amal solih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Quran surah Al-An'am ayat 160. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini, Quran surah Al-An'am ayat 160, merupakan ayat penjelasan dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 84 dan Quran surah An-Naml ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Artinya, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Quran surah Al-Qasas ayat 84 dan Quran surah An-Naml ayat 89. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Al-Ja'd Abu Usman dari Abu Raja Al-Utaridi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat yang dikemukakannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang. Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, maka dicatat baginya pahala 1 kebaikan, dan jika ia mengerjakannya maka dicatatkan baginya 10 pahala kebaikan sampai 700 pahala kebaikan, hingga dilipat gandakan yang sangat banyak.
Barang siapa yang berniat hendak mengerjakan suatu kejahatan, lalu ia tidak jadi melakukannya, maka dicatatkan baginya pahala satu kebaikan. Jika ia melakukannya, maka dicatat baginya dosa satu kejahatan, atau Allah akan menghapuskannya, dan tidak ada seorang pun yang binasa karena Allah, melainkan hanyalah orang-orang yang ditakdirkan binasa. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam An-Nasai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir menuliskan dari Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hashim ibnu Marsad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail, telah menceritakan kepada ayahku, telah menceritakan kepadaku Damdam ibnu Zur'ah, dari Shuraih ibnu Ubaid, dari Abu Malik Al-Ash'ari, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat Jumat merupakan kifarat atau penghapus dosa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya dan lebih 3 hari. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan pula oleh Imam Ibnu Katsir dari Abu Dzar radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka sesungguhnya ia melakukan puasa setahun penuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan apa yang tertera di atas menurut lafalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan tafsir Quran Surah Al-An'am ayat 160 yang membahas tentang perintah untuk beramal sholih dan juga keutamaan beramal sholih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.